Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Kawanua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan meningkatkan SDM masyarakat Sulawesi Utara menghadapi era digitalisasi. Dan untuk perbincangan ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Audrey Tangkudung, MSI, yang merupakan Ketua Umum PPS Iluni Universitas Indonesia, dan juga seperti biasa ada Merdi Rumincap, MSI, dari CEO Global Worker Indonesia. Dan kegiatan ini atau bincang-bincang ini terselenggara atas kerjasama antara Tribun Bakudapa dengan Kawanua Sulawesi Utara. Saya mungkin kita langsung berbincang-bincang ya. Jadi perbincangan kita kali ini supaya cair, nanti saya juga akan menanyakan ke Pak Audrey. Melan juga bisa menambahkan sehingga tidak kelihatan kaku ya. Pak Audrey, ini Iya. meningkatkan sumber daya manusia di Sulawesi Utara menghadapi era digitalisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa eh, saat ini tentu dengan era digitalisasi banyak sekali perubahan ya, banyak sekali perubahan termasuk di media. Di media kita ini media cetak, kemudian secara berlahan harus mulai dengan aktivitas digital ya, aktivitas digital, apalagi dengan didorong dengan pandemi ini mempercepat proses transisi ke arah digitalisasi dan online. Di bidang-bidang lain juga saya kira demikian. Terkait hal ini kira-kira bagaimana tanggapan dari Dr. Audrey ya, terkait yang saya tahu wartawan senior juga dan banyak memahami ya banyak hal terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Dan saya dapat informasi dari Melan juga katanya bagian televisi juga ya, dulunya berkembang bagaimana mendirikan televisi-televisi di daerah-daerah. Silakan Pak Audrey. Baik, terima kasih Aswin Ya, siap. uh, untuk kesempatan yang diberikan buat saya dan juga buat Melan ya. Ya. Melan ini Bendahara Umum Iluni Sekolah Pasca Sarjana ini. Aduh. Ya. Siap. 2 hari lalu kita masih di Medan ya, sekarang udah di Manado lagi ya. Bukan main. Pak Audrey yang keliling-keliling, kita ketimbas rezekinya keliling gitu. Ini namanya era digital ya. Digital ya, cepat sekali ya. Cepat. Jadi betul sekali, sekarang ini kita memasuki era digital. Ya. Jadi yang tadinya manual, sekarang digital. Dulu saya ingat kita wartawan tuh pakai notebook ya, pakai kertas buku note, sehingga kalau kita wawancara kita tulis-tulis gitu kan di book note ya. Iya. Lalu kemudian menggunakan tape recorder ya, kalau nggak ada book note ada tape. Nah, tape ini kita gunakan untuk merekam. Ya, gimana? Harus didengar berulang-ulang kalau pakai tape recorder. Ya, nanti pulang ke kantor kita dengar lagi, kita ketik di komputer ya. Iya. Nah, sekarang sudah berbeda, digital, semuanya kita bisa menggunakan internet dan sebagainya, kita bisa copy paste dan sebagainya, dan ini merupakan perkembangan. Saya ingat dulu kita masih menggunakan SMS, kita masih pergi ke warnet untuk kirim fax email ya. Namun sekarang ini udah nggak lagi, udah tidak menggunakan fax lagi, sekarang pakai kirim aja ke email ya. Ternyata perkembangannya sangat cepat. Dulu televisi harus pakai tower, saya bangun TV di Manado ya, Aswin, TV Manado TV ya namanya. Saya harus membangun tower di Tondano sana, di Makabembeng gitu.
Ya, ya. Dan juga di Kota Manado di Bumi Beringin tuh saya bangun tower ya untuk supaya bisa melakukan siaran. Itu masih pakai UHF Iya, iya. ya, frekuensi frekuensi yang pakai tower ya, harus pakai antena di atas, lalu siarannya bisa disiarkan dengan jarak mungkin 5 kilo 10 kilometer. Tapi sekarang nggak ada lagi tuh, tidak perlu pakai itu lagi, pakai digital Pak. Ya, dengan internet. Iya. Di mana ada wifi, di situ siaran TV bisa dilihat. bisa kita Betul. akses ya, kita lihat. Sesuai inilah keinginan perkembangan. juga ya. Kita bisa lihat apa yang Ya, kita dan inginkan. sekarang, betul, ada YouTube, ada TV-TV yang baru yang muncul. Kalau seperti yang saudara Aswin buat ini bisa, kalau bisa mencapai 1 juta penonton yang nonton Ya. ini, Anda bisa mendapatkan 7M dari YouTube ya, Ya, ya. atau bagi 2 sama Melan ya, kalau bisa 1 Iya. juta viewers. Nah, Bisa jadi itu. memang untuk mendapatkan viewers itu kita harus menciptakan atau mewawancarai tokoh-tokoh yang sedang Lagi viral ya. yang viral atau sedang ditunggu-tunggu gitu ya. Ya, ya, ya. Sehingga kalau kita bisa wawancara tokoh itu, maka orang-orang akan nonton. Coba kita lihat TV-TV yang di Jakarta kayak seperti misalnya Denny Siregar, dia sampai 1 juta viewers. Wow, ya. Iya. Jadi misalnya Aswin misalnya bisa wawancara Prabowo misalnya. Ah, itu Iya, iya. viewers dari Gerindra itu akan jutaan itu nonton. Nah, Mungkin 12 itu juta bisa langsung. jadi kalau Pak Audrey yang bantu mengkomunikasikan boleh dengan kita wawancara Pak Prabowo. kita bisa wawancara Pak Prabowo ya. Nah, Ya. ini tentu menyangkut SDM. Kalau SDM yang dulu orang Manado itu dikenal sebagai orang-orang PR yang hebat. Siapapun orang Manado yang bekerja di TV, seperti misalnya kita ingat Peter Gonta itu, Ya, ya. Peter F. Gonta itu yang mendirikan RCTI, SCTV, Indovision, bahkan Berita Satu dia yang dirikan. Sangat terkenal. Dulu ada di Kompas TV ya, Ya, ada ya. Agus Paringkuan. Wah, nggak Ya, ada betul, tandingan betul. itu. Nggak tahu, dia dulu yang pemretnya TV Kompas TV itu ya. Jadi kenapa kita harus siap? Siapa lagi orang-orang Manado yang akan tampil, yang Ya. menggantikan mereka? Dulu era koran, maksud saya era surat kabar ya, itu orang Manado yang terkenal itu Pak, siapa namanya itu? Pak yang mendirikan Sinar Harapan itu. Nah, itu termasuk Aristides Katopo. Itu tidak ada Aristides, lawannya. ya, betul. Nah, jadi yang pendiri, saya lupa ini pendiri Sinar Harapannya, itu tidak ada lawannya. Kalau Kompas pagi, Sinar Harapan sore. Sore, betul, betul. Ya, jadi, nah kemudian selain mereka ada juga yang di bidang pendidikan, yaitu ASMI, Kampus Ungu. Ya, Itu ya. sangat terkenal, ratusan ribu tuh. Tapi sekarang mana? Nggak ada lagi. Nah, ini harus orang-orang Manado harus siap itu, harus menggantikan itu. Mungkin Melan, Aswin ya, Ya. siap-siap menggantikan itu. Ya, di era digital ini ya. Baik, Ya. itu saya kira kita harus siap SDM di bidang telekomunikasi, komunikasi, di bidang public relation dan pendidikan ya terutama. Saya kira itu dulu ya. Pak Audrey, ini sangat menarik sekali ya. Artinya saya sendiri ya termasuk orang yang sangat mengagumi Anda ya, karena tiap hari ketemu, tiap hari bersua, tiap hari berbincang dengan segala ide yang tentu saja saya juga sampai otak saya nampungnya tuh susah banget gitu. Jadi harus bikin mind map, planning, ini one by one, satu-satu gitu. Karena kalau mau dikerjain langsung bener-bener overload lah gitu. Tapi anyway, saya melihat kalau Pak Audrey ini yang saya perhatikan nih Swin, karena kebetulan saya banyak bepergian dengan beliau itu kalau di pesawat nggak tidur, mencatat satu-satu, mungkin merefleksi. Kalau saya kan ngetik-ngetik disertasi atau proposal yang tertinggal, atau ngasih beberapa pertanyaan, tapi karena memang
kadang-kadang juga di atas pesawat kita bisa sangat gundah karena nggak ada source yang lain untuk membandingkan. Yang saya perhatikan Pak Audrey ini langsung mencoba, mungkin kalau diketik-ketik, yang diketik mungkin planning ke depan nih, apa nih, seperti apa. Dan saya rasa orang Sulut itu yang pinter-pinter, salah satu yang saya temuin Pak Audrey Swin. Luar Lahir biasa. dan Iya, besar, iya, iya. memang ada sedikit di Manado, tetapi lebih banyak di Aceh, lebih banyak di luar. Dan mungkin bisa kasih masukan nih ke SDM Sulut. Kira-kira modal orang Sulawesi Utara biar setidaknya kayak Kak Audrey itu gimana nih? Kasih resep dong. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ya, terima kasih Melan. Kamu ini salah satu contoh yang akan jadi orang top. Karena pernah jadi wartawan kan, Betul. tapi betul. sekarang juga masih tetap wartawan ya. Wartawan, ya. Memang kunci utama kita supaya kita bisa maju selalu, kalau saya kuncinya adalah inovasi. Kita harus melakukan atau memikirkan inovasi-inovasi. Tapi inovasi harus didukung dengan jaringan, networking. Jadi kita selama kita menjadi wartawan ataupun apa saja, kita membangun network, punya kenalan dengan siapa saja. Sehingga network ini akan mendukung ketika kita melakukan inovasi. Nah, tentunya bermitra itu hal yang ketiga. Kita harus bermitra. Tidak bisa kita melakukan pekerjaan sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan tim yang lain, gitu. Sehingga kita bisa maju. Dulu saya sama Melan ini sudah merancang untuk membuat pendidikan jarak jauh sebelum adanya COVID, ya. Ingat nggak, kita di UI ya. Yeah. Sehingga kita mendapatkan izin untuk melakukan pendidikan jarak jauh. Tapi kemudian terjadi COVID. Ternyata semua harus jarak jauh. Padahal waktu 2-3 tahun lalu ketika saya merancang ini dengan Melan tahun 2019, ini masih ditentang, tidak dianggap sepele, sebelah mata. Apa itu pendidikan, nggak bisa, pendidikan jarak jauh nggak bisa. Kita harus pendidikan tatap muka, harus mata dengan mata melihat. Tidak bisa jarak jauh. Tapi kita ada juga yang mendukung, sebagian kecil mendukung ya Melani, untuk membuat pendidikan jarak jauh. Dan ketika kita diizinkan oleh Universitas Indonesia untuk melakukan jarak jauh, ternyata terjadi COVID, sehingga semuanya jarak jauh, nggak ada yang tidak jarak jauh. Suatu blessing in disguise. Tapi itulah, kita harus berinovasi. Jadi dalam pemikiran kita, apalagi inovasi yang bisa kita kerjakan, apalagi inovasi yang bisa kita kerjakan. Sekarang misalnya saya bekerja sama dengan Gubernur Sulut, Melan juga sangat berperan. Kita mendapatkan anggaran untuk beasiswa doktor bagi orang-orang Sulut yang punya kesempatan. Nah, saya berencana kalau bisa kita menciptakan 50-100 doktor dari Sulut, bukan hanya di UI tapi di mana. Tapi UI memberikan kesempatan 100 doktor. Nah, ini tidak ada jalan lain ya. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk kita mempertahankan reputasi, mempertahankan prestis orang-orang Sulawesi Utara. Mereka harus jadi dokter. Kalau mereka belum dokter, orang pandang sebelah mata. Apa itu? Nah, apalagi orang Manado kan, mereka orang Manado ini terkenal. Siapa kamu? Mana siapa sok? Nah, itu seperti itu. Tapi kalau mana dokter, orang mulai bilang, oh Pak Dokter, selamat datang. Kalau Ibu Dokter, selamat datang. Nah kalau enggak, wah susah. Tapi bukan cuma orang Manado, orang-orang lain begitu juga. Kita sekarang ini dalam mengembangkan inovasi, saya bekerja sama dengan pemerintah Kota Tidore, pemerintah kabupaten lain. Kami mendapatkan pulau-pulau untuk kita kembangkan, kita kelola. Itulah Iluni bisa punya pulau. Coba kalau kita nggak inovasi, kita nggak ada. Nah sekarang ada pulau di Tidore, di Halmahera, kita bisa kembangkan untuk penelitian dan pengembangan. Saya kira itu ya. Mungkin ada Pak Audrey, saya ingin menanyakan ini, Pak Audrey melihat
Apa saja potensi dari atau potensi dalam karakter orang Surut yang bisa dikembangkan atau bisa menjawab tantangan di era digitalisasi saat ini ya? Karena banyak juga Ya, kan yang menganggap eh, sebelah mata dengan keberadaan orang Nado kan saat ini. Misalnya katanya tidak tepat waktu, kemudian banyak hal-hal eh, kerja keras masih perlu ditambah. Yang kelihatan kerja keras apabila orang Manado sudah berada di perantauan, tapi kalau dia masih ada di tanah Minahasa, kelihatannya malas-malas atau bagaimana ya, Pak Audrey sendiri melihat sebenarnya kita sebagai orang Manado ya. atau seorang Minahasa, bangsa Minahasa untuk menjawab tantangan ke depan di era digitalisasi ini. Oke, jangan salah ya, Minahasa Ya, ini yang saya teliti, orang Minahasa, orang Manado atau Minahasa ini memiliki budaya yang tinggi, ya, ya, kebudayaannya tinggi, dan mereka bakatnya itu bakat adalah pemimpin, leader. Mereka leader ya. adalah pemimpin-pemimpin, ya, leader. Kenapa saya bilang? Karena sejarah membuktikan itu. Sejarah pembentukan Indonesia ini ada Samratulangi, ada tokoh-tokoh Minahasa lainnya di situ yang membangun Indonesia. Samratulangi, Maramis, Ya, ya. dan lain-lain. Saya lihat mereka itu pemimpin yang adalah the founding fathers Indonesia. Ya. Bahkan ditarik jauh sebelum mereka, sebelum Samratulangi, Indonesia ini dulu memang pernah dijajah Belanda. Tetapi peranan orang Minahasa, yaitu salah satu contoh adalah Dotulong. Dotulong ini, dan dia pernah diangkat menjadi dengan pangkat letnan kolonel oleh Belanda dan ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Diponegoro. Diponegoro, ya. Dia bernegosiasi dengan Diponegoro, dan akhirnya Diponegoro mau datang ke Minahasa, akhirnya waktu itu perang Diponegoro itu selesai. Nah, peranan dari Dotulong ini, dan akhirnya Diponegoro dibawa ke Tondano dan diasingkan di sana. Tetapi sebenarnya dia diberikan tempat oleh Dotulong dan gengnya itu ya, dan teman-temannya untuk tinggal di Tondano, di yang namanya kita sekarang kenal Jawa Tondano. Jawa Tondano. Jawa Nah, Tondano itu ya. peranan Ya. Dotulong. Nah, Dotulong sekarang dikuburkan di Sonder ya, kalau nggak salah. Nah, jangan lupa yang ikut dengan Dotulong adalah Siger. Siger ini adalah neneknya Prabowo. Iya, betul. Nenek Prabowo ikut Siger, Mayor Siger. Dan mereka lah yang melobi supaya Diponegoro, Sentot Alibasa, dan lain-lain, Kiai Mojo, datang ke Sulawesi Utara. Di kemudian hari mereka juga yang sebagian yang pergi menangkap Imam Bonjol, dan Imam Bonjol ditaruh di Pineleng. Banyak orang nggak tahu. Ya, Itu ya. peranan. Jadi orang NATO memang ditakdirkan untuk jadi pemimpin, leader. Betul. Untuk jadi menurut saya Indonesia ini kalau tidak ada orang Nado, orang Minahasa, bubar. Indonesia Berarti bubar. Pak Prabowo juga ya yang kalau Tuhan berkenan 2024 bisa dikatakan bersaing untuk capres lagi. Ada ini juga orang Minahasa ya, ya kan? Jelas lah. Saya pernah makan dengan Prabowo. Oh gitu. Saya, Ya. adik saya Prabowo, ada satu lagi sesprinya Simon Mantiri namanya. Lalu Orang Nado Prabowo juga bertanya, kamu Simon Mantiri apa? Simnado lah Ya, Mantiri. ya, ya. Prabowo bertanya begini, kamu tahu berapa orang Nado di sini? Saya bilang 3. Tidak. 3,5 sama saya. Prabowo bilang begitu. Jadi saya mau bilang bahwa kita orang-orang Nado memang bakatnya di pemimpin. Bakat kita adalah public relation, komunikasi, ahli komunikasi, ahli negosiasi, diplomat, dan lain-lain. Gitu ya. Wartawan udah pasti. Ya, ya. Itulah saya kira ya. Nah, kita kembangkan itu aja, Betul, tingkatkan. Makanya
Modal selain dasar ya. dasar kita itu kepemimpinan. Kita makanya ada yang menjadi jenderal, Ya, ya. laksamana, marsekal. Nah, kemarin beberapa waktu lalu kalian wawancara Marsekal Jori kan? Iya, Nah, itu calon dia. Nah, kalian juga wawancara Laksamana Desima Mahit, atau Iya, bahkan kalian wawancara si Pangdam yang baru itu, Yang baru Maijen Pak Warani, Maramis ya, Jenderal Maramis ya. Mamahit. 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 Iya. Ya, wawancara dia, selamat datang bilang gitu ya. Iya, Nah, memang itu tokoh-tokoh penting, ya. Saya kira Luar biasa ya, luar biasa. Ini ide juga ya, Swin, buat Iya, iya. kita. Betul, Karena memberi memang- semangat tentu. Iya, memberikan semangat kepada kita, dan juga memang upgrade-nya kita sebenarnya udah jelas. Kita memiliki sebuah ciri khas yang mumpuni, kita bisa menjadi PRO yang baik, kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatu dengan baik. Jadi kalau diikuti dengan skill yang sangat memadai, kita akan dapat tempat di negara inilah, kira-kira Iya, seperti itu memberi ya, Pak Audrey sumbangsi ya. ya ke Ya. Iya. bangsa Indonesia. ya, Kan- jadi memang salah filosofi yang harus kita kembangkan adalah filosofi orang-orang Manado zaman dulu kan adalah kebersamaan. Iya, iya. Harus saling baku tongkat, saling tolong menolong, jangan saling baku cungkel, Menjatuhkan, tapi betul. saling baku tongkat, saling mendukung. Kalau enggak, orang memang harus punya inovasi, punya bakat kepemimpinan, tapi juga harus saling tolong menolong, saling baku tongkat, jangan saling baku cungkel. Nah, kalau sudah baku cungkel lah, itulah akan jatuh kita. Tapi kita baku bantu, kita akan menang. Tapi Pak Audrey, Gitu ya. organisasi-organisasi Kawanua juga di Jakarta, termasuk ILUNI ini, saya kira Ya, perlu ya, sangat maksudnya dibutuhkan untuk organisasi. Halo, saya kira Ya. terkait dengan yang dikatakan tadi ya, bahwa orang Minahasa mempunyai yang berdarah Minahasa mempunyai kemampuan dasar ya untuk memimpin, kemampuan dasar yang sebagai seorang leadership ya. Tapi di era saat ini seperti dikatakan oleh Dr. Audrey tadi, bahwa yang salah satu yang paling utama juga adalah mempunyai jejaring. Saya kira untuk hal ini tentu salah satu yang berperan adalah organisasi Kawanua yang berada di Jakarta, misalnya KKK, termasuk juga mungkin ILUNI ya, boleh menjadi wadah bagaimana merangkul akan potensi-potensi luar biasa dari para Kawanua atau orang-orang Minahasa yang ada di luar daerah untuk ikut serta membangun daerah ya dengan talenta masing-masing atau dengan keberadaan masing-masing. Karena saya kira masih terlihat kurang di sini di Sulawesi Utara masih terasa kurang peran atau belum tidak terekspos ya, terlihat akan peran dari para Kawanua di Jakarta dalam memberikan inovasi kreativitasnya di tanah leluhurnya, di tanah Minahasa. Kira-kira bagaimana itu Pak Audrey melihat? Ya, K3 itu kan itulah sebabnya saya tadi bilang K3 itu orang Manado kan, orang Minahasa itu punya bakat kepemimpinan. Ya. Jadi mereka cenderung ingin berkuasa. Jadi makanya sekarang K3 ada dua kubu, ada K3 Roni Sompi, ada K3 Angelica Tengker. Mereka kan masing-masing ingin jadi pemimpin. Ya. Nah itu, jadi harusnya coba dikasih kesempatan atau buat anggota lain, bikin perkumpulan lain yang biar mereka menjadi pemimpin kan. Nah, jadi akibat dari dualisme kepemimpinan ini, makanya Kawanua itu tidak begitu terdengar di Manadonya gitu. Harusnya kan lebih dan karena mereka akhirnya konsentrasi terhadap restrukturisasi pemimpin, akibatnya mereka nggak melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu Kawanua di seluruh Indonesia dan Kawanua di Sulawesi Utara atau Minahasa itu. Harusnya mereka buat suatu pendidikan yang bagus seperti yang dibuat sama
si Melan ini yang bikin Betul, kampung betul. digital di Minahasa Selatan. Nah, itu kan begitu contoh konkret. Konkret, ya betul, betul. Itu yang maksud saya. Ya, ya. Ya mungkin ke depan saya kira nanti mereka akan menyadari kekeliruan ini dan akhirnya mereka akan segera bersatu lagi dan kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang berdampak bagi bangsa dan negara. Kita ini masalah saat ini kan kalau Pak Luhut bilang, Pak Luhut Binsar Ya, Panjaitan, ya. Menko Maritim dan Marves, Ya. ya, dia bilang kita ada dalam suasana atau situasi kritikal, critical time. Jadi masa yang kritis. Ya. Kita harus keluar. Kalau enggak, bangsa kita akan bangkrut dan terpecah belah. Kalau kita tidak keluar dari kondisi ini, maka negara kita akan melemah dan akhirnya jatuh. Nah, Indonesia akan mengalami krisis dan sedang mengalami krisis. Makanya kita berusaha untuk bersatu sehingga negara kita bisa bertahan. Dan orang Manado, orang Minahasa sangat dipentingkan di sini. Ya. Menjadi pemersatu bangsa. Itu yang tantangan kita, Aswin, Ya, Melan ya. betul, betul. Tapi saya tidak bisa lama-lama karena saya harus ada meeting lagi. Ya. Nanti saya senang untuk acara ini kalian lanjutkan sampai kita bisa ketemu lagi di session yang lain ya, yang akan datang ya. Iya, iya. Ya, Oke. ya Pak Ketua, ya. Karena waktunya baik. Pak Ketua ini memang sangat tight ya. Iya, iya. Soalnya ini jadi ada sudah kita, briefing. Swin, saya Ya, informasiin bahwa Iluni bukan hanya juga karena ketuanya dari Sulawesi Utara, bukan hanya melihat potensi Sulawesi Utara, tetapi juga di beberapa provinsi gitu, termasuk yang kita sudah memang adakan kerjasama antara lain di Sumatera Utara, Ya. Sumatera Barat, nanti Ya. NTB, NTT, juga dari Maluku, Ambon. Jadi Ya, ada betul. banyak hal yang memang prinsipnya mereka ingin maju bersama. Jadi kita segala skill, segala hal itu kita bisa sharing ke mereka, kita bisa berbagi. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Ketua ya. Ya, saya kira ya saya dua hari lagi ke Manado, nanti ketemulah Aswin ya. Oke, siap, Melan, boleh. kalau masih di sana. Siap, Karena siap. saya ada janji Siap. sama Pak Tita Laut, Pak Eli Lasik. Iya. Oke, Siap. Iya. salam semua ya, salam buat Ya. Minahasa, buat Manado, sukses Iya, semua ya. iya. Sampai ketemu Ya. di lain kesempatan. Iya. Ya, terima kasih Pak Terima Ketua. kasih. Jadi saya pamit dulu ya. Siap, boleh, Iya, boleh Ketua, terima boleh. kasih. Siap. Boleh. Demikianlah perbincangan kita di Tribun Bakudapa dengan Dr. Audrey GT Tangkudung MSI yang merupakan Ketua Umum PPS Iluni Universitas Indonesia. Dalam perbincangan tadi kita sudah membahas atau mengulas terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya masyarakat di Sulawesi Utara menghadapi era digitalisasi. Dan perbincangan juga ini sudah diperkaya ya oleh Merdi Melan Rumincap dari Kawanua juga, IG apa ini dari IW, Indonesia CO, Global Worker. Global Worker Indonesia. Dan tentu saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Audrey dan kepada Melan ya, Merdi Melan Rumincap yang boleh berbincang-bincang di forum ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan bertemu lagi di acara Tribun Bakudapa pada besok hari dengan tema yang berbeda. Terima kasih, Mata Lokal Menjangkau Indonesia.